Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ya? Moyun berkata dengan percaya diri. Patriark Fang segera melihat ke arah Fang Jian dan berkata, "Pergilah, temui gurumu dan nonamu, lalu pergi ke sana bersama." Baik. Fang Jian segera pergi, dan Patriark Fang berkata dengan muram, "Jika kau gagal lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jangan khawatir. Pavilion masih memiliki harga diri." Barulah Patriark Fang mengundang Moyun ke dalam keluarga Fang, menunggu Fang Jian untuk mengundang gurunya. Lin Tian, dipimpin oleh Gu Minchuan, tiba di platform penonton iblis. Platform penonton iblis dikelilingi oleh formasi, dan setiap orang yang masuk harus melewati pemeriksaan khusus untuk memastikan mereka bukan seorang kultivator iblis sebelum diizinkan masuk. Ketika Lin Tian dan Gu Minchuan masuk, mereka mendengar sekelompok orang sedang berdiskusi. "Hari ini, aku tidak datang ke platform penonton iblis dengan sia-sia." "Kau benar. Aku akhirnya bertemu dengan pendekar pedang nomor 1 di bawah Dewa Yang Mulia, Lin Wangyou. Sayangnya, dia telah menempuh jalan iblis. Aku ingin tahu apakah Lindi akan merasa sedih atau mengusirnya dari sekte." "Lindi, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak." Mendengar perbincangan mereka, mata Lin Tian bersinar dingin, sementara Gu Minchuan berkata, "Awalnya, aku ingin membawamu ke sini, tapi aku lupa. Baru hari ini orang-orang mengatakan kau seorang kultivator iblis." Lin Tian tidak banyak bicara, tapi Gu Minchuan melanjutkan, "Ketika kau melihatnya nanti, kau pasti tidak akan banyak bicara." "Mengapa?" "Karena para penghuni iblis itu mudah marah. Jika mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka mungkin akan mengamuk." Lin Tian mengangguk lalu mempercepat langkahnya. Gu Minchuan dengan cepat mengikutinya sampai mereka memasuki sebuah aula besar. Di dalam aula itu terdapat berbagai formasi transparan, dan di dalamnya banyak kultivator iblis yang dipenjara. Mereka memiliki jarum penyegel yang tertancap di tubuh mereka. Jarum ini tidak hanya menyegel tingkat kultivasi mereka, tetapi juga jiwa mereka, mencegah mereka melarikan diri. Mereka tidak berani bergerak dan hanya bisa duduk diam seperti binatang, membiarkan orang-orang menonton mereka. Lin Tian melihat ke sekeliling, tetapi tidak menemukan Lin Wangyou, jadi dia bertanya, "Kenapa Lin Wangyou tidak ada di sini?" "Lin Wangyou ada di ruangan pribadi." Gu Minchuan memimpin Lin Tian ke dalam sampai mereka melihat seorang pemuda duduk termenung di dalam ruangan. Pemuda itu berambut putih, dan tangan serta kakinya terikat rantai khusus. Tidak hanya itu, pemuda itu bahkan digantung, seolah-olah telah disiksa cukup parah. "Ini, apa yang terjadi?" Lin Tian bertanya pada Gu Minchuan. Gu Minchuan tidak mengerti maksud Lin Tian, jadi dia ragu-ragu, "Apa maksudmu? Mengapa dia harus digantung sementara yang lain duduk?" "Itu yang kau maksud." Setelah Gu Minchuan menjelaskan semuanya kepada Lin Tian, dia baru tahu bahwa Lin Wangyou menjadi gila setiap hari dan mengalami kesakitan yang luar biasa. Agar dia tidak semakin menderita, orang yang bertanggung jawab atas platform penonton iblis menggantungnya dan membelenggu keempat anggota tubuhnya. Namun, Lin Tian mengejek, menggantungnya tidak akan menghentikan penderitaannya. "Apa kau pikir orang lain itu bodoh?" "Ini..." Gu Minchuan tidak tahu mengapa Lin Tian membela Lin Wangyou. Dia jelas-jelas dijebak. Lin Tian berkata dengan dingin, sementara Gu Minchuan bertanya dengan curiga, "Tuan Muda Lin, maksudmu? Siapa yang bilang dia kultivator iblis?" Lin Tian bertanya, dan Gu Minchuan menjawab dengan canggung, "Itu, anggota aliansi pembasmi iblis." "Aliansi pembasmi iblis?" "Ya, platform penonton iblis ini juga berada di bawah kekuasaan mereka." Gu Minchuan menjelaskan, sementara Lin Tian bertanya dengan dingin, "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" "Di sini?" "Benar. Yi Jian adalah pemimpin di tempat ini, seorang kaisar Dewa Bintang 8 dalam tingkat kultivasi. Selain itu, dia membawa sekelompok kaisar dewa untuk menjaga tempat ini." Gu Minchuan menjelaskan. "Baiklah." Lin Tian berbalik dan pergi, sementara Gu Minchuan dengan cemas bertanya, "Saudara Lin, kau tidak ingin melihatnya lagi?" "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, Lin Tian pergi, dan Gu Minchuan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Namun, setelah keluar dari ruangan,
Lin Tian berkata kepada Gu Mingchuan, "Aku ada urusan, kau bisa kembali dulu." "Baiklah." Gu Mingchuan tidak berani mengganggu Lin Tian setelah melihat wajahnya yang muram, jadi dia hanya bisa kembali ke desa kuno. Lin Tian langsung menuju ke paviliun anggur mabuk, ingin meminjam peralatan sihir dari nyonya pemilik. Siapa sangka ketika Lin Tian tiba di paviliun anggur mabuk, ada sekelompok orang berpakaian biasa yang berpatroli di mana-mana. Bahkan ada beberapa pelayan di pintu. Ketika Lin Tian melihat dengan rasa ingin tahu, seorang pelayan menghentikannya, "Hari ini tidak buka." "Aku mencari nyonya pemilik kalian." "Nyonya pemilik sedang sibuk, silakan kembali." Lin Tian merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia datang ke paviliun anggur mabuk dan menggunakan teknik lompatan ruang untuk masuk ke dalam gedung. Saat itu, paviliun anggur mabuk benar-benar kosong. Lin Tian mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam gedung sampai dia merasakan beberapa aura kuat di luar ruangan. Lin Tian melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu dan melihat bola cahaya emas di sana. Ada juga kabut emas yang mengelilingi bola cahaya emas itu. Kemudian, di dalam kabut emas, ada beberapa sosok. Tanpa berkata apa-apa, Lin Tian melompat ke dalam zona kabut itu. Saat ini, di dalam ruang gambar, Drunken Dream berdiri di sana, terluka parah. Di depannya ada sosok yang bersinar keemasan. Orang itu agak gemuk dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, Mo Yun berdiri di samping pria gemuk itu. Mo Yun memegang sebuah mutiara di tangannya, dan mutiara itu memancarkan cahaya putih yang menyelimuti sekelilingnya. "Kalian benar-benar licik." Saat ini, Drunken Dream sangat marah hingga mengutuk dengan lantang. Mo Yun tertawa dan berkata, "Berhentilah melawan. Di dalam harta sihirku, kau tidak bisa menggunakan teknik transmisi suara apapun. Kau tidak takut orang-orang dari paviliun anggur ilahi akan melaporkan kalian? Mereka tidak punya bukti." Mo Yun tertawa, dan Drunken Dream menggertakkan giginya dengan marah, "Jika aku tidak muncul lagi, mereka pasti akan mencariku di mana-mana dan bahkan mencurigai keluarga Fang. Kecurigaan tetaplah kecurigaan. Itu butuh bukti, bukan?" Mo Yun tersenyum samar, dan Drunken Dream menatap pria gemuk itu dengan marah, "Kau adalah guru Fang Jian, setengah langkah hierar Bu?" "Ya, aku adalah Bu." Pria gemuk itu tertawa, dan Drunken Dream berkata dengan marah, "Kau tahu konsekuensi menyinggung paviliun anggur ilahi? Seperti yang dia katakan, kau tidak punya bukti bahwa kami menangkapmu." Drunken Dream menatap mereka dengan marah, sementara Mo Yun tersenyum dan berkata, "Kami sebenarnya tidak ingin nyawamu, kami hanya ingin bertanya satu pertanyaan." "Apa itu?" "Tadi malam, kau mengirim seseorang ke keluarga Fang untuk menyelamatkan seseorang. Siapa orang itu? Apakah dia seorang kultivator iblis?" Pada saat itu, tawa keras terdengar. "Bagus, aku baru saja tiba dan sudah menemukan pertunjukan menarik." Kemunculan tiba-tiba Lin Tian mengejutkan Mo Yun dan si gendut itu, sementara sang Lady Boss terkejut. "Tuan Muda Lin, bagaimana kau bisa masuk?" tanya Bu Hui dengan heran, sementara Mo Yun juga menatap Lin Tian dengan aneh. "Aku masuk dengan terbuka." Lin Tian tertawa dan menjawab. Bu Hui hanya bisa berkata dengan dingin, "Bagus. Aku akan menangkapmu sebagai permintaan maaf untuk muridku." Dengan itu, cahaya emas mulai bersinar di sekitar tubuh Bu Hui, dan segera, bayangan pedang menyelimuti seluruh tubuh Lin Tian. Mo Yun, di sisi lain, tertawa sinis, "Anak kecil, kenapa kau mencari masalah? Mencari mati? Aku di sini untuk membantu." "Membantu? Dengan hanya dirimu?" Mo Yun mengejek, sementara Lin Tian berjalan mendekati sang Lady Boss dan bertanya, "Lady Boss, apakah kau tidak bisa menggunakan transmisi suara atau hal semacam itu?" Drunken Dream mengangguk dan berkata, "Maaf merepotkanmu." "Merepotkan? Tentu saja tidak. Tapi dengan mereka di sini, tidak mungkin kita bisa melarikan diri." Lin Tian tertawa dan berkata, "Tidak perlu lari." "Tidak perlu?" Drunken Dream tidak mengerti, tetapi Mo Yun mengejek, "Kau tidak mau lari? Maka bersiaplah untuk mati." Namun saat itu, Lin Tian melambaikan tangannya, dan alat sihir di tangan Mo Yun jatuh ke tangannya. Sebelum siapapun bisa bereaksi, Lin Tian berkata kepada Drunken Dream dengan senyum, "Sekarang kau bisa meminta bantuan." Drunken Dream sangat gembira dan segera mengirimkan pesan tentang situasi yang terjadi. Sementara itu, ekspresi Mo Yun berubah drastis. "Ini, apa yang terjadi?" Bu Hui berteriak marah, "Sialan! Aku akan menghabisi kalian lebih dulu." Lin Tian meraih tangan Drunken Dream dan melemparkannya ke dalam ruang miliknya. Kemudian, dia menggunakan teknik perpindahan ruangnya. Akibatnya,
Bu Hui sama sekali tidak bisa melukai Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum dan berkata, menurutku, lebih baik kalian kabur sebelum orang-orang dari Divine Wine Pavilion tiba. Bu Hui awalnya ingin menangkap Lin Tian sebelum melarikan diri lagi, tetapi sekarang dia tidak bisa melakukannya. Dengan marah, dia hanya bisa berkata, bocah, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari masalah ini. Aku rasa lebih baik kau segera bersembunyi. Jika tidak, Divine Wine Pavilion akan memiliki bukti untuk mencarimu di keluarga Fang. Lin Tian tersenyum ringan. Bu Hui mendengus kesal dan segera menyembunyikan ruang ilusi miliknya. Dia lalu menoleh ke Mo Yun dan berkata, mundur. Mo Yun sangat enggan, tetapi dia tidak punya pilihan selain mundur. Orang-orang di luar bangunan segera bubar seperti air surut. Baru setelah itu Lin Tian membawa Drunken Dream keluar. Saat Drunken Dream melihat tidak ada siapapun di sekitar, dia bertanya dengan cemas, apa kita benar-benar aman? Ya, mereka sudah ketakutan dan kabur. Lin Tian tertawa. Drunken Dream terkejut, bagaimana kau melakukannya? Lin Tian tersenyum dan menjelaskan, mereka tidak bisa menangkapku, dan mereka takut dengan kedatangan orang-orang dari Divine Wine Pavilion, jadi mereka lari ketakutan. Setelah mendengar itu, Drunken Dream merasa sangat berterima kasih dan berkata kepada Lin Tian, kau telah menyelamatkanku, juga kakak tertua kami. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, pinjamkan aku alat sihirmu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Drunken Dream merasa curiga, alat sihir apa? Sesuatu yang bisa memindahkan seseorang ke lokasi yang ditentukan. Drunken Dream terkejut, kau menginginkannya? Ya. Tanpa ragu, Drunken Dream mengeluarkan peta dan batu abu-abu, lalu menyerahkannya kepada Lin Tian. Dengan dua benda ini, kau bisa berpindah ke lokasi yang ditentukan dan kembali kapan saja. Lin Tian tersenyum, terima kasih. Tidak perlu, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Saat itu, Lin Tian merasakan beberapa aura kuat mendekat dan berkata, aku harus pergi sekarang. Aku akan mengantarmu, kata Drunken Dream segera. Namun, saat mereka sampai di pintu, mereka melihat seorang lelaki tua dan beberapa pemuda. Rambut lelaki tua itu berantakan seperti surai singa, tetapi berwarna hitam. Ketika Drunken Dream melihatnya, dia segera memberi salam dengan hormat, Penatua Xie. Ini adalah Penatua Xie dari Divine Wine Pavilion. Dia menatap Drunken Dream dengan cemas, di mana setengah langkah hierarki yang menyebabkan semua masalah ini. Dia melarikan diri, jawab Drunken Dream. Xie berkata dengan marah, sungguh keterlaluan. Namun, Drunken Dream segera memperkenalkan Lin Tian, aku harus berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah dibawa pergi oleh mereka. Siapa dia? Xie mengira Lin Tian hanyalah seorang pengikut Drunken Dream. Tapi setelah melihatnya lebih dekat, dia merasa asing, sehingga dia menjadi penasaran. Setelah Drunken Dream memperkenalkan Lin Tian, Xie berkata dengan gembira, jadi ini kau. Kau mengenalku? Kau telah menyelamatkan orang-orang kami sebelumnya, dan sekarang kau menyelamatkan gadis ini. Tentu saja aku tahu siapa kau. Xie sangat bersemangat. Lin Tian tersenyum malu, sebenarnya, ini bukan masalah besar. Apa maksudmu bukan masalah besar? Kau adalah penyelamat kami, kata Xie sambil tertawa. Dia lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dan menyerahkannya kepada Lin Tian. Apa ini? Inilah anggur suci yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi, dan sudah berusia 10.000 tahun. Hanya ada satu botol ini, sangat berharga. Simpan baik-baik. Xie tertawa. 10.000 tahun? Benar, anggur primordial ini bisa menyembuhkan luka hanya dengan satu tetes. Satu botol bisa menyembuhkan luka parah, tetapi di pasar tidak ada yang menjualnya. Bahkan di Divine Wine Pavilion, hanya ada beberapa botol. Xie menjelaskan. Lin Tian pernah mendengar tentang anggur ini sebelumnya, tetapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Kau telah menyelamatkan 2 nyawa kami, jadi ini bukan apa-apa, kata Xie sambil menggelengkan kepala dan menyerahkan botol itu kepada Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menerimanya dengan tersenyum. Baiklah, aku akan menerimanya. Jika kau membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Xie berkata dengan bangga. Lin Tian tersenyum, tentu. Setelah itu, Xie menoleh ke Drunken Dream. Ayo pergi, kita akan ke keluarga Fang untuk urusan lain. Drunken Dream melihat ke arah Lin Tian dan berkata, mari kita berbicara lagi nanti jika ada waktu. Tentu. Lin Tian juga segera pergi. Saat Xie dan Drunken Dream berjalan menuju kediaman keluarga Fang, Xie bertanya, dia hanya di level Dewa Emas, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Setelah Drunken Dream menjelaskan situasinya, Xie terlihat kagum dan berkata, luar biasa, sungguh luar biasa. Benar,
Aku akan berterima kasih padanya lagi nanti, kata Xie dengan senang hati, tetapi Drunken Dream berkata dengan khawatir, nanti saja. Sekarang kita fokus pada urusan dengan keluarga Fang. Xie pun menghentikan senyumnya. Kenapa mereka mencarimu? Mereka bertanya siapa yang pergi ke keluarga Fang untuk menyelamatkan seseorang, dan apakah orang itu adalah kultivator iblis. Kultivator iblis? Setelah mendengar penjelasan Drunken Dream, Xie menjadi marah. Orang-orang ini hanya ingin Divine Wine Pavilion dikaitkan dengan kultivator iblis agar bisa dilaporkan ke pengadilan ilahi. Benar. Kali ini, saat kita pergi ke keluarga Fang, kita harus membuat mereka menyerahkan orang yang bertanggung jawab. Xie berkata dengan tegas. Drunken Dream mengangguk dan mengikuti Xie dalam diam. Drunken Dream tidak menyangka keluarga Fang begitu tidak tahu malu, tetapi Xie berkata dengan dingin, Patriark Fang, kau pikir aku ini anak kecil berusia 3 tahun? Elder Xie, saya tahu status pavilion anggur dewa di Kekaisaran Suci, tetapi mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Patriark Fang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Berani kau biarkan aku masuk? Xie marah, sementara Patriark Fang mundur ke samping. Silakan, lakukan sesukamu. Xie mendengus, lalu membawa Drunken Dream bersamanya untuk menggeledah keluarga Fang. Namun, setelah 1 jam mencari, dia tidak menemukan apapun. Tapi Xie tetap memperingatkan Patriark Fang, jika aku menemukannya ada di sini, aku pasti akan kembali. Kapan saja kau mau? Patriark Fang tidak takut, tetapi Xie mendengus kesal dan pergi dalam keadaan mabuk. Fang Liwei menghela napas lega dan kembali ke dalam kediaman. Drunken Dream merasa tidak puas, pasti kedua orang itu bersembunyi. Kita pergi ke pavilion Mo. Xie dengan marah membawa Drunken Dream ke pavilion Mo, tetapi tempat itu juga tertutup rapat. Pada akhirnya, Xie hanya bisa kembali ke restoran. Namun, di seluruh kota, mulai bermunculan berbagai spekulasi mengenai perselisihan antara keluarga Fang dan pavilion anggur dewa. Berita itu pun menyebar dengan sangat cepat. Di salah satu loteng keluarga Fang, Patriark Fang berdiri dan berkata, keluarlah. Saat itu, cahaya keemasan muncul, itu adalah Bu Hui. Tidak ada hasil? Patriark Fang hampir meledak karena marah dan bertanya dengan cemas. Bu Hui tampak murung, aku gagal. Apa yang terjadi? Bu Hui menjelaskan segalanya, membuat Patriark Fang marah, lagi-lagi anak itu. Kenapa dia selalu ada di mana-mana? Masalahnya, anak ini terlalu licik. Kalau tidak, aku sudah menangkapnya dan membunuhnya. Kau pun tidak bisa menanganinya? Patriark Fang heran, tetapi Bu Hui menggeleng, tidak mungkin menangkapnya dalam waktu singkat. Patriark Fang menggertakkan giginya. Di mana Nona Mo? Dia tahu dia gagal, jadi dia pergi dan tidak muncul lagi. Perempuan itu sebelumnya bersumpah kalau dia adalah ahli strategi nomor 1 di kota kuno Tang. Sekarang dia malah membuat kita dalam masalah sebesar ini. Patriark Fang ingin menangkap Mo Yun. Jangan bahas dia sekarang. Lebih baik kita pikirkan langkah selanjutnya. Patriark Fang tampak muram, aku kehilangan tingkat kultivasiku dan tidak bisa berbuat banyak untuk sementara waktu. Kau pun jangan menampakkan diri. Jika kau ketahuan oleh orang-orang dari pavilion anggur dewa, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Jadi untuk sekarang, kita biarkan saja dulu. Bu Hui bertanya, tetapi Patriark Fang menunjukkan tatapan penuh niat membunuh. Untuk saat ini, kita abaikan dulu dewa anggur dan iblis itu. Maksudmu? Anak itu. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Bu Hui mengangguk, baik, aku akan mencari cara. Ingat, jangan biarkan pavilion anggur dewa tahu kalau kau masih sering datang ke sini. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan membuat masalah bagi keluarga Fang. Baik. Setelah berkata demikian, Bu Hui pergi. Patriark Fang terlalu marah untuk berkata-kata, aku tidak percaya aku tidak bisa menangani seorang ahli tingkat Dewa Emas. Saat itu, di sebuah gunung tinggi di luar kota, Mo Yun berdiri sambil menatap ke arah kota kuno Tang dan mengumpat, bajingan. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di belakangnya, seorang wanita berjilbab dengan sosok samar berlutut di tanah. Aku adalah ahli strategi nomor 1 di kota kuno Tang. Aku tidak akan mundur. Lalu, Nona, strategi apa yang akan Anda gunakan? Kau harus mengawasi situasi di kota terlebih dahulu. Kirim seseorang untuk memantau setiap gerakan bocah itu. Jika ada sesuatu yang terjadi, segera laporkan padaku. Baik.
Wanita itu menghilang. Sementara Mo Yun menggeram dengan marah, "Jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Jika itu terjadi, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan." Di kediaman tua di kota, di rumah Lin Tian, Gu Minchuan baru saja datang membawa berita tentang konflik antara Paviliun Anggur Dewa dan keluarga Fang. Gu Minchuan tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Lin, kau benar-benar telah membantu Paviliun Anggur Dewa kali ini. Aku hanya kebetulan lewat dan tidak banyak membantu." "Kebetulan lewat, tapi tetap saja kau menyelamatkan nyawa Lady Boss." "Hanya kebetulan. Aku rasa ini adalah kesempatanmu." "Kesempatan?" Lin Tian tidak mengerti maksudnya, tetapi Gu Minchuan tersenyum licik. "Lady Boss itu adalah salah satu wanita tercantik di kota kuno Tang. Kalau kau sudah menyelamatkannya, mungkin kau bisa mengambil hatinya." Namun, Lin Tian hanya tersenyum dan menatap Gu Minchuan. "Kau pikir aku menyukainya? Memangnya tidak? Aku sudah melihat banyak wanita, dan banyak dari mereka jauh lebih cantik darinya." Lin Tian tersenyum tipis, tetapi Gu Minchuan tidak percaya. "Jangan mengada-ada. Kalau kau tidak percaya, lupakan saja." Gu Minchuan menatapnya curiga. "Jangan-jangan hatimu sudah ada yang memiliki?" "Baiklah, cukup. Jangan bahas ini lagi." Lin Tian langsung mengganti topik pembicaraan. Gu Minchuan melihat reaksinya dan berkata, "Sayang sekali keluarga Fang tidak mau mengakui hubungan mereka dengan Paviliun Mo dan Master Fang Jian. Jadi kali ini, Paviliun Anggur Dewa gagal mendapatkan bukti. Memang disayangkan, tetapi masih ada jalan panjang di depan." Lin Tian tampak tenang, tetapi Gu Minchuan heran melihatnya. "Kau tidak takut mereka akan membalas dendam padamu?" "Mereka ingin balas dendam padaku? Itu justru yang kuinginkan." Lin Tian tertawa, sementara Gu Minchuan berkata, "Aku akan segera mengatur orang-orang untuk berjaga di sekitar tempat tinggalmu." Lin Tian mengangguk. "Baik, tapi selama 2 hari ke depan aku akan berlatih. Jangan biarkan siapapun menggangguku kecuali ada hal yang sangat penting." "Tidak masalah." Gu Minchuan berjanji dan pergi. Dia segera mengatur penjaga untuk berpatroli di sekitar tempat tinggal Lin Tian agar tidak ada yang mendekat. Namun, Gu Minchuan sendiri dipanggil oleh Gu Suoying ke ruang studi. "Hari ini, kau pergi bersama Tuan Muda Lin ke platform pengamatan iblis?" "Ya, ada apa?" Gu Minchuan tidak mengerti, tetapi Gu Suoying tampak curiga. "Kau tidak merasa dia aneh?" "Aneh bagaimana?" Saat dia mendengar tentang platform pengamatan iblis dan murid Kaisar Lin Wangyou, dia langsung marah, seakan memiliki dendam dengan mereka. "Mungkin mereka pernah bertemu sebelumnya," tebak Gu Minchuan. "Tapi aku merasa dia memiliki hubungan dengan Lin Wangyou sebelum orang itu mulai berkultivasi. Di dunia ini banyak orang bermarga Lin." Gu Suoying menggeleng, tetapi dia tidak bisa menemukan bukti. "Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir." "Baiklah, lupakan saja. Lebih baik kau tetap mengawasinya. Keluarga Fang pasti ingin membunuhnya." "Baik." Sementara itu, di dalam rumahnya, Lin Tian mulai menyiapkan formasi perlindungan agar tidak ada yang mengganggunya. Karena malam itu, dia akan pergi untuk menyelamatkan Lin Wangyou. Setelah hari yang sibuk, Lin Tian akhirnya selesai memasang formasi di dalam kamar. Formasi ini bahkan mampu menghalangi Dewa Kaisar, dan bahkan seorang calon penguasa ilahi pun akan membutuhkan setengah hari untuk menghancurkannya. Karena itu, Lin Tian tidak takut ada seseorang yang muncul pada saat ini. Setelah semua persiapan selesai, Lin Tian meninggalkan avatarnya untuk menggunakan peta jiwa, sementara tubuh aslinya menghilang dalam sekejap mata. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia sudah berada di dalam platform pengamatan iblis. Saat itu sudah malam dan tempat itu tidak beroperasi. Sedikit saja ada gerakan, semua orang akan segera mengetahuinya. Lin Tian melepaskan bayangan pantom yang langsung berubah menjadi bayangan hitam, bergerak dengan leluasa hingga mencapai area di mana Lin Wangyou berada. Ia melihat Lin Wangyou masih dalam keadaan linglung, sementara Lin Tian telah melewati penghalang dan tiba di hadapannya. Melihat ekspresi Lin Wangyou, hati Lin Tian terasa sakit. Apa kau baik-baik saja?" Lin Wangyou tidak sadarkan diri, dan Lin Tian tahu itu semua akibat rantai dan jarum penyegel. Maka, Lin Tian mematahkan semua jarum dan rantai itu, hingga perlahan kesadaran Lin Wangyou kembali. Saat melihat bayangan hitam di hadapannya, Lin Wangyou bertanya dengan suara lemah, "Siapa kau?" "Nanti saja kita bicara." Lin Tian tidak punya waktu untuk menjelaskan, karena ia berencana membawa Lin Wangyou pergi terlebih dahulu. Namun,
Tiba-tiba ada pergerakan di sekeliling mereka. Seseorang berteriak, "Siapa? Siapa yang membuat keributan?" Sesaat kemudian, banyak orang bermunculan, mengepung Lin Tian dan Lin Wangyou. Lin Wangyou terkejut, "Sial! Mereka dari aliansi pembasmi iblis." Lin Tian tetap tenang. Saat itu, seorang pria parubaya melangkah keluar dari kerumunan. Ia mengenakan jubah putih dengan tangan disilangkan di belakang, dan wajahnya yang kurus menunjukkan ekspresi marah. "Siapa kau? Berani-beraninya datang ke platform pengamatan iblis untuk menyelamatkan orang?" Tidak ada yang bisa mengenali wujud bayangan Lin Tian, jadi ia tidak takut identitasnya terbongkar. Ia malah tersenyum, "Aku takut jika aku mengungkapkan identitasku, kau akan mati ketakutan." "Konyol. Hanya kau? Apa aku akan mati ketakutan?" Pria itu tertawa, tetapi Lin Tian tetap tersenyum dan berkata, "Panggil kepala stasiun kalian keluar." "Kepala stasiun? Kau mencarinya?" "Benar. Untuk menghadapi kau, kami tidak memerlukan kepala stasiun kami." Lin Tian tertawa aneh, "Kau hanya seorang dewa kaisar bintang 5, aku khawatir kau terlalu lemah." "Konyol. Aku terlalu lemah?" Tubuh pria itu langsung memancarkan api. Lin Tian kemudian berbalik ke Lin Wangyou dan bertanya dengan senyum, "Apakah kau ingin balas dendam?" Lin Wangyou tertegun sebelum menjawab, "Tentu saja aku ingin, hanya saja. Jika kau menginginkannya, aku akan memberimu kesempatan." Setelah mengatakan itu, Lin Tian mengeluarkan anggur primordial jiwa yang diberikan oleh pavilion anggur ilahi dan mengubahnya menjadi gas tak berwarna, lalu menyuntikkannya ke tubuh Lin Wangyou. Awalnya, Lin Wangyou terluka parah, tetapi dalam sekejap, semua lukanya sembuh dan kekuatannya langsung mencapai puncak Dewa Kaisar Bintang 9. Orang-orang di sekitar yang awalnya menatapnya dengan waspada kini terkejut. Bagaimana dia bisa pulih? Tidak baik, lari. Semua orang berhamburan melarikan diri, sementara pria berjubah putih itu pun ketakutan dan berbalik melarikan diri. Lin Wangyou, yang sudah dipenuhi kebencian terhadap mereka, segera menghunus 4 pedangnya. Logam, kayu, air, api. Keempat pedang dengan warna berbeda itu langsung melesat dan menembus tubuh Dewa Kaisar Bintang 5 itu. "Tidak, aku tidak terima." Pria itu tidak pernah menyangka dirinya akan mati begitu mudah. Bahkan jiwanya pun hancur oleh bayangan pedang. Lin Wangyou belum pernah merasa segarang ini sebelumnya. Ia menatap Lin Tian dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, temanku. Mau lanjut?" Lin Tian bertanya dengan santai, "Aku khawatir penguasa ilahi dari pengadilan ilahi akan muncul." "Jangan khawatir. Para penguasa ilahi sedang dalam pengasingan." "Lalu bagaimana dengan calon penguasa ilahi?" Lin Wangyou tahu bahwa seorang calon penguasa ilahi juga sangat menakutkan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Dengan aku di sini, jika ada yang datang, aku akan membawamu pergi." "Kau?" Lin Wangyou bingung, tetapi Lin Tian hanya tertawa. "Ayo, bunuh mereka. Jika ada bahaya, aku yang akan menanggungnya." Lin Wangyou merasa bahwa orang di hadapannya ini sangat mirip dengan seseorang, tetapi ia tahu itu mustahil. Itulah sebabnya ia merasa sangat bingung. Saat itu, suara keras terdengar dari langit, "Siapa di sana?" Seorang pria melayang di udara, berdiri di atas pedang batu raksasa. Melihatnya, Lin Wangyou mengejek, "Kau pemimpin panggung, pengguna pedang, bukan?" Mata pria itu melebar, "Kau sudah pulih?" "Benar." Lin Wangyou segera mengayunkan 4 pedangnya, membuat pria itu ketakutan dan menghindar sambil berteriak, "Apa? Apa yang terjadi?" Saat ini, Lin Wangyou melampiaskan semua dendamnya selama bertahun-tahun. Pengguna pedang itu akhirnya dikalahkan, tubuhnya hancur, dan jiwanya melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Lin Wangyou belum puas, ia terus membantai orang-orang di platform pengamatan iblis, sementara Lin Tian melepaskan semua iblis yang disegel di sana. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Lin Tian sebelum melarikan diri. Namun, pengadilan ilahi segera mengirim beberapa calon penguasa ilahi untuk menangani situasi ini. Saat Lin Tian merasakan kedatangan mereka, ia menarik Lin Wangyou yang matanya memerah dan berkata sambil tersenyum, "Saatnya pergi." Dalam sekejap, Lin Tian dan Lin Wangyou menghilang. Ketika para calon penguasa ilahi tiba, mereka bahkan tidak menemukan bayangan Lin Tian. Mereka sangat marah dan mulai mencari kemana-mana. Lin Tian kembali ke keluarga Gu dan kembali ke wujud aslinya.
Lin Wangyou terkejut melihat bahwa penyelamatnya hanya memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas. Kau, hanya seorang Dewa Emas? Ada masalah? Lin Tian tersenyum, sementara Lin Wangyou merasa malu. Maaf, aku tidak seharusnya menilaimu begitu. Kau masih sombong seperti dulu. Lin Tian tersenyum pasrah, tetapi Lin Wangyou merasa ada sesuatu yang aneh. Kau mengenalku? Apa menurutmu? Saat itu, Lin Tian melepaskan jiwanya, dan ekspresi Lin Wangyou perlahan berubah. Tubuhnya gemetar ketakutan, lalu akhirnya ia berlutut, "Guru, guru." Tadi masih sombong, sekarang langsung tunduk. Lin Tian cepat-cepat membantunya berdiri sambil tersenyum, sementara Lin Wangyou memukul bibirnya sendiri, "Aku terlalu banyak bicara." "Sudahlah, aku tidak menyalahkanmu." Lin Wangyou berdiri, tetapi air matanya terus mengalir. Lin Tian tersenyum pahit, "Kau ini seorang pendekar pedang yang mengembara dunia. Kenapa menangis seperti wanita?" "Guru, kau tidak tahu betapa aku merindukanmu." Lin Tian menatap wajah dan luka-luka Lin Wangyou, lalu bertanya dengan suara penuh kepedihan, "Apa sakit?" "Tidak, tidak sakit." Namun, mata Lin Tian mulai memancarkan kilatan dingin, kelihatannya aku punya urusan yang harus diselesaikan. "Guru, maksudmu?" "Aliansi pembasmi iblis. Aku akan membasmi mereka." Lin Wangyou sedikit khawatir, "Tapi guru, tingkat kultivasi Anda." "Jangan khawatir, dengan tingkat kultivasi kecil ini, aku masih bisa membuat mereka gelisah." Lin Tian mencibir. Lin Wangyou sudah mengenal karakter Lin Tian, jadi setelah mendengar itu, dia melihat sekeliling. "Di mana ini?" "Rumah orang lain." Setelah Lin Tian menjawab, dia menceritakan kepada Lin Wangyou tentang aliansi pembasmi kejahatan. Barulah keesokan harinya Lin Tian akhirnya berkata kepada Lin Wangyou, "Kamu sudah mencapai tingkat 9 bintang Kaisar Dewa, tetapi karena kamu sudah lama tidak berkultivasi, dimensi bayanganmu tidak terlalu stabil." Lin Wangyou melihat dirinya sendiri dengan pasrah dan berkata, "Bisa tetap hidup saja sudah merupakan berkah. Pertama, masuklah ke salah satu ruangku untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat, aku akan memberimu pil Dewa 9 putaran, dan juga membantumu menembus ke tingkat setengah langkah Dewa." "Guru, benarkah itu?" Lin Wangyou terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Lin Wangyou sangat gembira, tetapi dia menatap Lin Tian dan berkata, "Guru, aku punya permintaan." "Katakanlah." "Aku ingin membunuh orang-orang dari aliansi pembasmi kejahatan bahkan dalam mimpiku. Saat waktunya tiba, bisakah kau membiarkanku menangani mereka sendiri?" Sebuah ekspresi penuh harapan muncul di wajah Lin Wangyou. Lin Tian mengangguk, "Selama mereka adalah anggota kuat dari aliansi pembasmi kejahatan, aku akan membiarkanmu menangani mereka sendiri." "Terima kasih, Guru." Lin Wangyou sangat bersemangat, tetapi setelah Lin Tian tersenyum, dia menempatkannya di lampu untuk terlebih dahulu menstabilkan tingkat kultivasi. Setelah semuanya selesai, Lin Tian keluar dari formasi dan pergi keluar. Saat Gu Shuoying melihat Lin Tian akhirnya keluar, dia segera menyapanya, "Tuan Muda Lin, Anda sudah keluar." "Ya, ada apa?" Lin Tian berpura-pura tidak tahu apa-apa, sementara Gu Shuoying tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya saja tidak ada aktivitas di kamar Anda tadi malam. Saya pikir Anda sudah pergi. Aku tidak suka diganggu orang lain saat sedang berlatih." Lin Tian tertawa. Tidak heran sangat sepi. Lin Tian tersenyum mendengar ini. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya, "Apa yang terjadi di kota hari ini?" "Itu, aku belum tahu." Gu Shuoying jelas belum keluar, tetapi Lin Tian berkata, "Oh, kalau begitu aku akan pergi jalan-jalan di jalan." "Ini? Ada apa?" Lin Tian bertanya. Gu Shuoying berkata dengan ragu, "Anda telah membantu Paviliun Anggur Dewa, dan meskipun keluarga Fang tidak berani bergerak melawan Paviliun Anggur Dewa, mereka masih bisa menyerang Anda kapan saja. Kau pikir mereka akan melakukannya di dalam kota? Ada banyak hal aneh di alam dewa. Aku khawatir mereka mungkin menyewa beberapa orang untuk menculikmu di jalan dan kemudian menghabisimu tanpa ada yang menyadari." Saat Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, "Bagus juga jika aku bisa menghabisi mereka tanpa ada yang tahu. Mereka bahkan berani mencoba menghabisiku di depan semua orang?" Ini, Gu Shuoying melihat nada percaya diri Lin Tian dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian hanya melambaikan tangan dan pergi. Gu Shuoying hanya bisa menghela napas, benar-benar orang yang luar biasa.
Namun, tak lama kemudian, Gu Mingchuan tiba-tiba muncul dan bertanya, "Tuan Muda Lin, apakah dia masih di dalam?" "Dia sudah pergi, ada apa?" Gu Mingchuan berkata, "Oh, tidak ada apa-apa, hanya saja sesuatu yang besar terjadi tadi malam dan aku ingin memberitahunya." "Sesuatu yang besar?" Gu Mingchuan berkata, "Para penghuni iblis dari platform pengamatan iblis telah dibebaskan, dan tubuh Tuan Yi Jian telah dihancurkan, membuat jiwanya melarikan diri. Baru setelah munculnya hierar pengadilan dewa, beberapa penghuni iblis berhasil ditangkap, tetapi sebagian besar dari mereka masih hilang." "Apa? Seseorang berani membuat kerusuhan di platform pengamatan iblis?" Gu Suoying terkejut, sementara Gu Mingchuan berkata dengan nada bersyukur, "Itu benar." Gu Suoying menghela napas, "Siapa ini? Bukankah dia terlalu berani?" Sekarang, semua orang ingin tahu siapa itu, tetapi tidak ada yang tahu. Di sisi lain, Gu Suoying mulai berpikir. Melihat Lin Tian tidak ada di sana, Gu Mingchuan juga pergi. Saat ini, Lin Tian sedang berjalan di jalan. Dia mendengar para kultivator berkumpul dalam kelompok, membicarakan kerusuhan besar tadi malam. Tidak hanya itu, ada banyak penjaga yang memeriksa setiap rumah untuk mencari jejak Ki iblis yang tertinggal. Dalam waktu singkat, siapapun yang lewat akan diperiksa oleh penjaga untuk memastikan mereka bukan kultivator iblis. Melihat ini, Lin Tian tertawa kecil dan terus berjalan sampai dia tiba di sebuah kedai teh yang ramai. Kemudian dia duduk dan mendengarkan diskusi semua orang. Awalnya, tidak ada yang menarik, sampai kelompok itu mulai membicarakan kepala stasiun. "Kau sudah dengar? Tuan dari platform pengamatan iblis, Yi Jian, sekarang hanya tinggal jiwanya saja." "Tentu saja aku sudah dengar. Untung saja dia lari dengan cepat. Dikatakan bahwa aliansi telah mengirim orang ke sini. Mereka sekarang menginap di rumah anggur mabuk. Bukankah itu berarti rumah anggur mabuk akan menjadi sangat ramai?" "Benar." Lin Tian mengedipkan mata, "Rumah anggur mabuk?" Jadi, Lin Tian berdiri dan menuju ke rumah anggur mabuk. Pada saat yang sama, di keluarga Fang, kepala keluarga Fang yang sudah menerima berita itu berjalan mondar-mandir, sementara Fang Jian berkata, "Ayah, menurut deskripsi para penyintas di platform pengamatan iblis, orang yang membebaskan Lin Wangyou sangat mirip dengan orang yang membuat masalah di rumah kita beberapa waktu lalu." Kepala keluarga Fang berkata dengan serius, "Maksudmu orang itu berhubungan dengan pavilion anggur dewa?" "Itu, aku hanya menebak. Kita sudah dalam kondisi yang buruk. Jika kita hanya mengandalkan tebakan, kita mungkin memberi pavilion anggur dewa kesempatan untuk membalas." Kepala keluarga Fang jelas tidak ingin bergantung pada tebakan, tetapi pada bukti. Fang Jian ragu, kita bisa menyebarkan berita dan membuat penyelidik dinasti Shen serta aliansi pembasmi kejahatan mengalihkan perhatian mereka ke pavilion anggur dewa dan rumah anggur mabuk. Mata kepala keluarga Fang berkilat dengan cahaya licik, "Itu benar. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, kita masih bisa menjebak mereka, membuat mereka terjebak dan tidak bisa menargetkan kita." "Ayah benar." Kepala keluarga Fang segera mencibir, "Pergi, sebarkan beritanya." "Baik." Fang Jian langsung memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita itu. Bahkan, dia membuatnya terdengar seolah-olah benar-benar dilakukan oleh orang-orang dari rumah anggur mabuk. Saat Lin Tian tiba di rumah anggur mabuk, dia melihat banyak pelanggan dan sekelompok orang dari aliansi pembasmi kejahatan duduk di sebuah ruangan pribadi. Awalnya, Lin Tian hanya menemukan tempat duduk dan berpura-pura sebagai peminum. Namun, seperempat jam kemudian, rumah anggur mabuk menjadi semakin ramai. "Sudah dengar? Orang yang membuat masalah tadi malam mungkin berhubungan dengan rumah anggur mabuk." "Apa? Rumah anggur mabuk terlibat? Bagaimana mungkin?" "Itu benar." Setelah mendengar perdebatan itu, Lin Tian menyadari bahwa keluarga Fang pasti ada di balik ini. Saat Lin Tian sedang memikirkan hal ini, seorang pelayan mendekatinya dengan hormat dan berkata, "Tuan Muda Lin, Nyonya kami menunggu Anda di halaman belakang." "Baik." Lin Tian menjawab dan pergi ke halaman belakang. Di luar pavilion, Drunken Dream tampak sedikit lesu. Lin Tian melangkah maju dan tersenyum. "Ada apa?" Drunken Dream melihat Lin Tian dan menghela napas. "Tadi malam, sesuatu yang besar terjadi di platform pengamatan iblis." "Aku sudah dengar. Tapi baru saja, seseorang mencurigai bahwa pavilion anggur dewa kita adalah pelakunya. Itulah sebabnya orang-orang dari aliansi pembasmi kejahatan memanggil tetua Xie untuk diinterogasi." "Oh,
aliansi pembasmi kejahatan punya kekuatan sebesar itu hingga bisa menginterogasi tetua Xie? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tidak tahu, aliansi pembunuh iblis ini didirikan bersama oleh 9 wilayah ilahi dari alam ilahi. Dengan kata lain, ada orang-orang dari 9 wilayah ilahi di dalam aliansi ini, yang juga berarti bahwa aliansi pembunuh iblis di 9 wilayah ilahi dapat menginterogasi segala hal yang berhubungan dengan penghuni iblis. Aku selalu berpikir bahwa 9 wilayah ilahi itu berdiri sendiri dan saling bertarung diam-diam. Siapa sangka mereka tiba-tiba bersatu? Lin Tian tertawa kecil dengan cara yang aneh. Itu benar, tapi sejak Lin Di menghilang, 9 wilayah mulai bekerja sama. Apa? Lin Dia menyatukan mereka? Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Drunken Dream berkata dengan putus asa, 10.000 tahun yang lalu, para hierark dari 9 wilayah ilahi memasuki tanah tak bertuan di alam ilahi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Begitukah? Lin Tian hanya tahu bahwa ia memperoleh teknik reinkarnasi melawan surga dan mulai berlatih lagi, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tak lama kemudian, Elder Xie kembali dengan kata-kata kasar, "Sialan! Mereka benar-benar mengira aku kriminal?" Drunken Dream segera maju dan bertanya, "Elder Xie, bagaimana hasilnya?" Begitu mereka melihatku, mereka bertanya apakah aku mengenal penghuni iblis, apakah aku ada hubungannya dengan mereka, lalu menguji berbagai macam hal, bahkan menggunakan jimat pendeteksi hati. Apa? Jimat pendeteksi hati? Drunken Dream terkejut, tetapi Elder Xie hanya berkata, jimat yang hanya bisa dibuat oleh Lin Di, dan sekarang di alam ilahi semakin langka, tapi mereka malah rela menggunakannya? Mendengar ini, Lin Tian teringat jimat interogasi hati. Itu adalah jimat ilahi yang digunakan untuk menginterogasi. Selama seseorang berbohong, jimat itu akan memanggil petir dahsyat yang langsung menyerang orang tersebut. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, jimat itu bisa membuktikan bahwa seseorang tidak bersalah. Dulu, Lin Tian pernah membuat banyak jimat ini dan menyimpannya di ruang penyimpanannya, tetapi ia tak pernah menyangka orang lain akan menganggapnya sebagai barang langka. Drunken Dream berkata dengan muram, pasti ulah keluarga Fang. Lagi pula, sebelumnya mereka memang mencurigai kita. Bahkan tanpa berpikir pun, sudah jelas kalau keluarga Fang yang menyebarkan berita dan memfitnah kita. Elder Xie berkata dengan marah, sementara Drunken Dream menghela napas lega. Namun, jimat pendeteksi hati setidaknya bisa membuktikan bahwa pavilion anggur ilahi kita tidak bersalah. Elder Xie mengangguk, itu benar. Elder Xie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi? Sambut saja orang-orang dari aliansi pembunuh iblis ini. Aku yakin mereka akan pergi setelah memeriksa kota selama beberapa hari. Elder Xie berkata dengan muram, sementara Drunken Dream mengangguk. Elder Xie menatap Lin Tian dan tersenyum, kau datang tepat waktu. Mari minum bersamaku, mengobrol, dan mengusir kesialan. Tentu. Lin Tian tertawa, tetapi di saat yang sama, kesadaran spiritualnya terus menyapu halaman, menemukan bahwa banyak anggota aliansi pembunuh iblis diam-diam mengawasi tempat itu. Sepertinya kita harus memberi pelajaran pada mereka terlebih dahulu. Melihat ini, Lin Tian tiba-tiba menyeringai diam-diam. Elder Xie tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi ia hanya terus minum dengannya. Sementara itu, Lin Tian berpura-pura pergi ke dapur untuk melihat apakah ada makanan lezat, sementara tubuh aslinya menggunakan teknik lompatan ruang untuk pergi, meninggalkan klonnya di halaman. Dengan cara ini, halaman yang diam-diam diawasi oleh aliansi pembunuh iblis sebenarnya hanya ditempati oleh klon Lin Tian. Namun, Lin Tian yakin bahwa selama seseorang bukan hierark, mereka tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah klon. Sementara itu, tubuh asli Lin Tian muncul di gang kecil dan dengan sengaja melepaskan banyak bayangan hitam. Bayangan-bayangan hitam ini adalah ilusi iblis yang menarik perhatian banyak orang. Seseorang berteriak, lihat! Penghuni iblis! Benar-benar ada penghuni iblis. Dalam sekejap, seluruh jalanan menjadi kacau. Ketika orang-orang dari aliansi pembunuh iblis mendengar ini, mereka semua bergegas ke sana. Lin Tian pun memimpin mereka keluar kota. Sementara itu, klon Lin Tian tetap tinggal di halaman dan terus minum dengan Elder Xie. Beberapa orang dari aliansi pembunuh iblis masih mengawasi dari kegelapan sampai Drunken Dream berlari masuk dan berkata, penghuni iblis muncul. Elder Xie kebingungan, muncul? Ya, sekarang aliansi sedang mengejarnya. Elder Xie ragu-ragu sejenak dan ingin melihat sendiri, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, lebih baik kita tidak pergi,
Atau nanti mereka mencurigai kita terkait dengan penghuni iblis itu. Drunkendry merasa ini masuk akal, jadi Elder Xie tidak punya pilihan selain tetap duduk. Sementara itu, klon Lin Tian menyeringai dan terus membingungkan anggota aliansi yang mengawasi dari kegelapan. Tubuh asli Lin Tian sudah berlari keluar kota dalam waktu seperempat jam, dan banyak penjaga kota serta anggota aliansi pembunuh iblis mengejarnya. Namun, para penjaga kota hanyalah prajurit lemah dalam hal tingkat kultivasi, sehingga mereka dengan cepat tertinggal. Sedangkan aliansi pembunuh iblis adalah sekelompok pemburu tingkat Kaisar Dewa. Demi menangkap Lin Tian, mereka tidak berani berhenti. Lin Tian pun menemukan tempat untuk menyiapkan formasi, sementara tubuh aslinya terus menggiring mereka. Namun, di mata mereka, Lin Tian hanyalah bayangan hitam. Mereka tidak bisa melihat wajahnya, jadi mereka hanya bisa terus mengejar. Beberapa orang bahkan berteriak dengan marah, "Bocah, kalau kami menangkapmu, kau akan tamat." "Hei, tahu siapa kami? Kalau tidak mau mati, lebih baik menyerah saja." Lin Tian tertawa serak, "Dasar sampah." Apa? Anggota aliansi pembunuh iblis ini, yang biasanya merasa superior karena berasal dari 9 wilayah ilahi, menjadi sangat marah karena diremehkan oleh penghuni iblis. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan jimat lengket Dewa Iblis dan menembakkannya satu persatu, tetapi Lin Tian bukan iblis sungguhan. Oleh karena itu, jimat-jimat itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Lin Tian terus menggiring mereka ke sebuah lembah. Ketika mereka akhirnya sampai, mereka melihat Lin Tian duduk di atas batu sambil tersenyum kepada mereka. Mereka pun langsung mengepungnya dan mengaktifkan penghalang agar Lin Tian tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah emas keluar dari kerumunan, memegang cambuk emas di satu tangan dan mengelus janggutnya dengan tangan lainnya. "Bocah, tahu siapa aku?" katanya dengan dingin. Lin Tian hanya tersenyum, "Tidak tahu. Aku adalah Jin Suren, sesepuh cabang aliansi pembunuh iblis di dinasti Tang kuno." "Oh, cabang?" Lin Tian tersenyum tipis. "Itu benar. Baiklah, kalau begitu kita akan mulai dengan melenyapkan cabangmu." Lin Tian tertawa aneh. Jin Suren menggeram, "Melenyapkan cabangku? Kau bercanda? Kau hanya seorang kaisar dewa 9 bintang, bukan?" Lin Tian tersenyum kepadanya. Jin Suren mendengus, "Dengan cambuk emas ini, aku bahkan bisa mengalahkan kaisar dewa iblis 9 bintang." "Oh, kalau begitu bagaimana kalau cambuk itu tidak ada lagi?" Lin Tian tersenyum dan langsung merampas cambuknya. Semua orang terkejut. Jin Suren ketakutan, "Bocah, kembalikan cambukku." "Kembalikan? Kupikir lebih baik aku memperbaiki kalian dulu," kata Lin Tian sambil memanggil Lin Wangyou. Melihat Lin Wangyou muncul, semua orang gemetar ketakutan. Jin Suren langsung berteriak, "Mundur!" Namun, mereka terjebak dalam formasi Lin Tian, dan yang tersisa hanyalah teriakan putus asa mereka. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?